Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Kalau begitu silakan duduk kembali. Kalau Bapak Ibu, tema Natal tahun ini adalah The Grace of Christmas. Saya sering ngomongin anugerah hadiah. Ada satu perenungan tahun ini yang saya renungkan. Saya melihat bahwa seluruh manusia senang, butuh, ingin dapat hadiah. Saya kuliah S2 di Jakarta. Sebelum saya pulang, saya beli ke toko kado, saya bingkis baik, saya kasih ke keponakan. Harganya memang nggak seberapa, tapi ketika dibagikan, wah, dapat hadiah, yeay, dapat hadiah. Kadang-kadang kalau kita lihat usia-usia kayak kita nih, uzur, Jangan uzur atuh. kalau dikasih, wah ini kalau saya dikasih gini, nanti ke depan jangan minta join apa. Iya. Selain lagi, biasanya, wah ini kalau dikasih, jangan-jangan nanti ke depan ini ada maunya. Apa nih? Tapi coba kita lihat lagi, kita renungkan kembali. Kita juga banyak membicarakan sikap hati sebagai seorang anak, ya. Lause banyak di sini. Mari coba kita pikirkan, kita bayangkan sebagai seorang anak kecil diberikan hadiah. Senang sekali, anugerah, senang sekali. Dia mensyukuri itu dengan luar biasa, Bapak Ibu. Tanpa memikirkan kemudian, wah nanti minta ini, minta itu, ada maunya atau enggak. Dengan hati yang tulus, seperti kita anak-anak kecil ini ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu, anugerah terbesar sepanjang abad, siapa dia? Kelahiran Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus adalah anugerah terbesar sepanjang abad, dan dia adalah hadiah dari Allah untuk semua manusia. Sama-sama kita akan baca secara bergantian bacaan Alkitab. Pertama saya, kemudian kita akan bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang Tuhan berikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Allah, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang aman. Nasihat
tercinta kita, yaitu anak-anak Sweety Kids. Mereka akan menampilkan tarian mereka. Saya persilakan untuk anak-anak Sweety Kids untuk ke depan. Puji Tuhan, anak sekolah minggu kita banyak Bapak Ibu. Nah, ayo sini anak-anak. Yuk. Ih, lucu-lucu, imut-imut. Teman. Ya, masuk sini. Ya. Masuk barisan ya. Nah. Besok kabur ya. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. You guys stomp your feet like that? Let's clap together. That's it. Here we go. This little light of mine, I'm your glitter shine. This little light of mine, I'm
cepat. When I'm afraid, I'm gonna let it shine. When I'm afraid, I'm gonna let it shine. Yes, when I'm afraid, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Oh, it's still light of mine. I'm gonna let it shine. It's still light of mine. Oh, let it shine. It's still light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Ya, mari sini. Puji Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak apa-apa. Yang mau masih tinggal juga boleh di sini. Ya, bantuin langsung mau di depan sini. Ya. Puji Tuhan, anak-anak kalau di kelas sekolah minggu mereka aktif Bapak Ibu. Cuma di sini mereka mungkin shock, banyak audiensnya, jadi mereka malu-malu. Kalau di kelas sekolah minggu mereka teriak-teriak, gerak-gerak, semuanya aktif. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kami mengingatkan jika Bapak Ibu punya anak kecil atau punya saudara ada anak kecil, jangan tahan-tahan bawa ke GI Hokim Tong Cianjur, ya. Bapak Ibu sendiri sudah lihat, sudah kenal. Silakan bawa anaknya sedari kecil, boleh kenal Tuhan sehingga dia remaja, dewasa, boleh hidup di jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau lebih lagi naikkan pujian untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Dan tanya lebih banyak lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segalanya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai ke ujung selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segalanya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai ke ujung selamat dunia. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
mari kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menerima pesan Natal yang indah. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan diiringi paduan suara.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepada kami memuji Engkau untuk kasih setia, untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk merayakan Natal bersama-sama dengan seluruh umat. Satu sukacita yang Engkau anugerahkan di tahun ini. Walaupun kami mulai mengizinkan mengalami pada melewati masa-masa yang sulit, tetapi kami melihat anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Maka saat ini memberikan kesempatan kami bersukacita dalam perayaan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah kiranya hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, anugerahkan hikmat Allah, kiranya berita yang disampaikan membawa jemaat mempermuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Selamat datang semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 16 ada di depannya. Yohanes 1 ayat yang ke 16. Saya bacakan mulai ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, dari keadaan keilahian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kebaikan demi kebaikan. Kita menerima kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh merayakan Natal bersama-sama di hari ini. Satu anugerah Tuhan tentunya bagi kita. Karena tahun ini kita mulai, bahkan kita akhiri ya. Kalau kita melihat secara dalam perjalanan, bisa dikatakan dalam perjalanan hidup kita tidak mudah, tidak gampang. Pandemi yang kita harapkan cepat berakhir. Rupanya pandemi masih betah ya sampai tahun 2022. Ya, diawali 2021 ya. 2022 kita bisa ya kita masuki tetap pasti ada pandemi. Walaupun memang sudah tidak seperti Delta ya varian Delta, tetapi tetap juga masih berdampak buruk bagi banyak orang. Tidak sedikit yang masih terpapar di tahun 2022. Bahkan tidak sedikit yang bisa dikatakan habis-habisan untuk apa? Untuk pengobatan. Ada yang terpapar. Saudara yang saya kasihi, masih banyak juga saudara kita, rekan-rekan kita. Mungkin ada yang antara orang yang kita kasihi yang meninggalkan kita oleh karena pandemi. Saudara, di memasuki penghujung tahun ini, saya pikir juga pandemi segera berakhir dan memang kelihatannya sudah mulai mulai habis ya. Bapak Jokowi sudah katakan ya di akhir tahun ini PPKM akan dicabut dan gereja kita
sudah mulai mengurangi lagi ya. PPKM sudah mulai tidak seketat, tetapi bagaimanapun tetap diminta tetap mendapat perhatian khusus. Hamba-hamba Tuhan yang khotbah sekarang bersama dengan tim singer sudah diizinkan untuk tidak memakai masker lagi. Kita doakan supaya memang benar-benar segera berakhir. Saya juga berharap kalau bisa keluarga kami lewat masa pandemi, masa-masa susah, masa-masa sulit, masa-masa berat, kami juga terjun untuk mengatasi atau menolong ya jemaat yang terpapar. Tapi puji Tuhan ya, dalam keadaan yang sulit itu kami semua terlewati. Tidak ada satupun anggota yang kena. Memasuki penghujung tahun ini, dikatakan pandemi sudah mulai hilang. Rupanya mungkin bos Corona katakan, pendeta, kamu dapat jatah dulu. Akhirnya saya juga kena dan satu keluarga kena, sehingga tanggal 4 Desember harusnya saya melakukan bantuan dengan pendeta Ruben. Saudara, kalau kita masih tetap kuat, masih tetap sehat, bahkan bisa melewati masa pandemi, walaupun masalah-masalah berat kita hadapi. Sekarang saudara bisa duduk dengan tenang, duduk dengan ceria. Itu oleh karena itu anugerah Tuhan, anugerah Allah sehingga kita bisa ada seperti sampai saat ini. Walaupun mungkin ada di antara kita sempat terpapar, tetapi kalau kita sampai saat ini masih ada, itu anugerah Tuhan, itu kebaikan hati Allah, itu kemurahan hati Allah. Secara khusus bagi Cianjur, di penghujung tahun ini kita mengalami bencana yang luar biasa, bencana hebat. Ini merupakan pergumulan yang sangat sulit tentunya, oleh karena terjadi gempa bumi yang luar biasa, memporak-porandakan banyak. Saya waktu mengunjungi ke Tigor, saya lihat luar biasa ini. Ya, hati sedih melihatnya rumah hancur seperti itu. Walaupun sebagian masih berdiri, tetapi ada berapa desa, berapa kampung itu yang rupanya benar-benar rata tanah. Saya nggak menyangka, orang cuma lihat Cianjur, Cianjur kelihatan kata Cianjur kotanya aman. Tetapi ketika kita masuk ya ke pinggiran, kita masuk ke Cugenang, sedih saya menangis, hancur. Orang di tenda-tenda. Biasa. Di kota kita sendiri ada berapa ya, walaupun cuma sedikit ya. Ada juga rumah yang lumayan berat. Di sekolahnya Mercy ya, saya itu gurunya satu meninggal ya, kena tertimpa runtuhan oleh karena bencana. Saya dengar juga di toko rumah sakit ibu kota misalnya, itu ambruk dan banyak. Saudara, apakah mereka orang sial ya? Apakah mereka orang lebih buruk daripada kita? Kita lebih baik daripada mereka? Tidak, saudara. Kita tidak lebih baik, kita tidak lebih hebat, kita tidak lebih suci, kita tidak lebih kudus daripada mereka. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masih terhindar dari berbagai bencana ini, itu adalah anugerah, kemurahan. Apa respons kita? Mari kita jangan berdiam diri. Setialah sama dia, cintailah dia, kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Roma 12 ayat 1 bisa dilihat. Kita melihat seharusnya bagaimana sebagai orang yang telah ditebus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan ini. Demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah, demi kebaikan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Selama kita hidup, dengan kata lain, selama kita hidup kita untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Jangan nanti kita katakan, nantilah, kalau nanti kapan, nanti lusa, besok kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Selama kita ada kesempatan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau sudah mati sudah tidak ada guna.
Banyak orang bilang, Pak, bisa bikin secara Kristen kematian orang tua saya atau saudara saya. Nah, masalah kan kita bikin ya bagus ya. Kesempatan mau hibur kan, kita kan mau hibur keluarga. Tetapi kasihan ya orang yang mau menikah, saya selalu suka tanya ya, gimana saudaramu, gimana orang tuamu waktu masih hidup atau sudah dekat-dekat meninggal, ada kesempatan yang mendengar Injil pernah disampaikan, pernah diberitakan firman Tuhan kan? Ya, kita nggak tahu ya. Bisa sebelum dia meninggal dia terima Tuhan Yesus, dia terima Tuhannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah bagi dia. Tapi kalau sama sekali dia tidak terima, mau persembahkan apa yang mau persembahkan buat Tuhan? Sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Saudara, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, tetapi sepanjang kita hidup persembahkan, berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita dipanggil oleh Tuhan untuk masuk menjadi keluarga Allah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, sekaligus dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Marilah semua gerak hidup kita semuanya untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak pernah sia-sia orang yang setia melayani Tuhan. Tidak pernah percuma orang yang setia melayani Tuhan. Yang terakhir coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Apa kata 1 Korintus 15 ayat 58? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dirilah pun jangan goyah dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dirilah yang tidak sia-sia. Berdirilah teguh, setia kepada Tuhan, jangan gampang tergoda, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak di antara saudara kita, keluarga kita sampaikan berita firman Tuhan, berita yang baik dari Tuhan. Kalau mereka menerima puji Tuhan, kalau belum tetap doakan supaya ada waktu Tuhan buka hati mereka untuk bisa melihat menerima anugerah keselamatan pada Tuhan dari Tuhan. Selama masih kita hidup, kita bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Di momentum Natal ini Tuhan, kami merenungkan betapa banyaknya anugerah yang telah kami terima dari Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan menurunkan keselamatan juga kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi, baik itu orang tua kami, kakak, adik kami, istri, suami kami. Kiranya mereka juga boleh menerima kebaikan Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, sehingga mereka tidak juga menjadi hidup mereka tidak sia-sia. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Pakailah kami Tuhan, agar lewat kehidupan kami semua nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi setiap kita, terlebih bagi setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya hari lepas hari. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu kita yang lucu-lucu, imut-imut. Nah, sekarang kita juga mau lihat penampilan dari yang dulunya pernah imut-imut, dulunya juga pernah lucu, ya kan? Nah, kita akan persembahkan waktu dan tempat bagi oma, opa, dan bubung papa kita untuk mempersembahkan paduan suara. Waktu dan tempat saya persilahkan.
biasa. Jadi kata CST dulu pernah imut-imut, nah, kata saya imut kene. Puji Tuhan, saya minta satu kali lagi tepuk tangan buat Padus Mandarin. Luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Cina. Ya. Tadi sebetulnya juga imut, kenapa remaja? Remaja apa? Remaja. Ini benar-benar remaja. Ya, kita sambut dengan meriah teman-teman kita dari remaja di Mampang Jambu. Sambil menunggu, kami ingatkan Bapak Ibu, ya, kalau ada mamanya, papahnya, udah sepuh di rumah sendirian, ya, ajakin ke gereja, ikut Padus Mandarin. Sukacita, awet muda, sehat sentosa. Amin. Ya, silakan. Atau biarin besar. semuanya. Kami remaja Christ Generation mengucapkan selamat Hari Natal. 圣诞节快乐，愿上帝保佑。 Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, luar biasa. Di sekolah punya prestasi, di gereja apalagi ya Bapak Ibu. Yang punya anak remaja masih suka main sendiri, ajakin ke Gedi Hopentong Cianjur. Ya, biar mereka dari muda juga boleh kenal Tuhan, hidupnya boleh cinta Tuhan, dan hidupnya boleh berkenan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan syukur kita di kebaktian Natal ini. Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop kolektor, silahkan dipersiapkan. Ketika nanti keluar, Bapak Ibu boleh masukkan ke kotak kolektor yang ada di depan pintu. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR code ada di belakang kursi. Sambil kita mempersiapkan persembahan syukur kita nyanyikan pujian Natal Kasih Terindah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati
kebaktian perayaan Natal kami dari KP1 dan KU2 semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita. Kiranya kami merindukan supaya setiap yang hadir ini menerima berkat-berkat Natal dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur dalam sukacita kami memberikan persembahan buat Tuhan, biarlah dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Sang Bayi Natal Yesus Kristus, dan dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara, tinggal bersama dengan saudara, menyertai saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian Natal kita hari ini telah selesai. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang mengucapkan selamat Natal 2022, selamat menyongsong tahun baru 2023. Salam untuk keluarga besar, damai Natal serta Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu akan keluar dan ambil masing-masing satu orang satu hampers Natal dari GKI Hakim Tok Cianjur spesial buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Belajar tuh di sini. I wanna wish you a Merry Christmas.